Sebab jika sampai kita berpaling dari kabar ini, naudzubillahi min dzalik, berarti kita berpaling atau menghadap pada konsep atau pada perjalanan yang lemah. Nah, meskipun sebaik apapun caranya, idenya, programnya, dan lain-lain. Karena apa? Sebab selama ini, ya, dikatakan di atas tadi, kita berjalan atau terjebak di ruang yang bersistem kegelapan, bercampur dengan kezaliman musuh, ya, kezaliman musuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami untuk sedikit menggambarkan bahwa kedatangan Muhammad Qasim bin Abdul Karim mulai penyebarannya mimpi-mimpinya pada tahun 2015 yang lalu sampai sekarang, yaitu warga Lahore, Pakistan, dengan kabar mimpi-mimpinya tersebut adalah memiliki peran besar, fungsi besar dalam kebangkitan Islam paling akhir zamannya Islam, insya Allah. Oleh karena itu, kami mohon siapapun teman-teman yang kebetulan menyaksikan materi ini, semoga mau bersabar mengikutinya walaupun belum sependapat dengan kami. Kami harapkan nantinya setelah teman-teman memutuskan suatu keputusan apapun setelah kami sampaikan materi ini, maka keputusan tersebut harapannya tidak lagi seperti sebelum-sebelumnya, ya. Artinya keputusan teman-teman harus bersifat sebagai jalan keluar di akhir zaman bagi semua umat Islam, yakni arah menjatuhkan Islam di akhir zaman. Ya, baiklah, kita mulai ya. Kami akan menggambarkan bahwa sebelum Islam berpecah belah seperti ini, maka era sebelumnya, katakan 100 tahun yang lalu, Islam masih lebih baik lagi daripada yang sekarang, insya Allah. Sesuai bukti sejarah bahwa mayoritas Islam di kala itu tengah menguasai dunia 2/3, ya, 2/3 dunia. Namun setelah runtuh kekhilafan tersebut pada tahun 1929, maka mulai saat itu lambat laun hingga kini perpecahan Islam semakin sempurna, ya, katakan 73 golongan, ya. Maka seiring itu juga Islam dalam kesatuan yang utuh tanpa pecah belah sudah punah ini. Sudah tidak ada yang seperti dulu, ya. Kecuali kesatuan model sesuai versi pecahannya masing-masing. Maka Islam yang satu semakin tenggelam, ya, dan semakin lemah. Bahkan sempat kita jumpai dan masih ada juga manusia yang hanya sekedar mengaku sebagai umat Islam, namun hanya sekedar pengakuan semata. Ini saking lemahnya. Dan sisi lain, seiring dengan kondisi tersebut, maka bergantian pula tatanan atau sistem dari musuh, yaitu dari kafir dunia, musyrik dunia. Maka musuhlah yang berjaya, yang muncul, yang terangkat di dunia ini. Ini sebagai ujian umat manusia, khususnya umat Islam ini, sehingga sistem itu menular menjadi kehidupan sehari-hari, mendarah daging, mengatur manusia, dan juga mereka bergantian mengendalikan segalanya sesuai kadarnya masing-masing di setiap negara. Kalau dulunya yang mengendalikan umat Islam, sekarang bergantian sampai sekarang ini, ya. Meskipun Islam di mana-mana juga semakin banyak untuk sekarang kuantitasnya, ya, namun kondisinya tidak stabil, ya. Kekuatannya tidak berarti, sebab meskipun Islam berusaha sekuat tenaga memperbaiki dirinya, maka tetap saja dia Islam ini dalam kendali sistem-sistem tadi, sehingga terjerat, ya, yang terus memaksa dan telah membiasa ini. Subhanallah. Kita di sini tidak membahas mana yang benar dan mana yang salah, tetapi kita akan menyadarkan posisi kita sendiri, ya, kita semuanya sebagai muslim selama ini, agar bisa melihat rahmat Allah yang saat ini sudah mulai mengalir, rahmat yang tumbuh
ya, yang baru tumbuh untuk membangkitkan persatuan yang sudah menjadi jatah takdirnya di akhir zaman. Dan jika sudah tumbuh semakin baik, maka akan menyatukan kembali pada 73 golongan ini ya, menjadi satu. Ya, ini tentunya berkat rahmatnya Allah, pertolongan Allah Jalla Jalaluh. Insya Allah ini kita sudah merasakannya dengan kemunculannya Muhammad Qasim bin Abdul Karim dengan membawa kabar gembiranya, kabar mimpi-mimpinya. Nah, maka al-mubasyirat atau mimpi benar orang iman akhir zaman dan Muhammad Qasim yang datang membawanya secara khusus dan juga lainnya. Nah, inilah wujud rahmat pertolongan Allah tersebut. Namun bersabarlah, ini sebuah proses di permulaannya yang sedang ditawarkan kepada semua umat Islam, semua golongan yang pecah belah selama ini. Allahu Akbar. Alhamdulillah, ini sungguh kabar baik, kabar gembira di akhir zaman ini, yang termasuk disebutkan di dalam hadits al-mubasyirat atau mimpi benar, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Abbas qala kasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sidra wa ra'suhu maksubun fi maradil ladhi mata fih. Faqala Allahumma balagtu thalatha marratin innahu lam yabqa min mubashiratin nubuwah illa yaruha abadus sholih al turolah. Roh Abu Dawud. Sorry. Dari Abdullah bin Abbas, dia berkata bahwa Rasulullah menyingkap sitroh atau korden, sedangkan kepalanya sedang diikat atau dililit ya, diperban ya, di waktu sakitnya yang membuat sakit tersebut dia nantinya ini lantaran sakitnya itu beliau wafat. Lantas kondisi seperti itu beliau bersabda, bukankah saya telah menyampaikan? Beliau mengatakan seperti itu sampai 3 kali diulangi. Mana yang disampaikan ini? Maksudnya ini sering disampaikan oleh Nabi. Memang di hadis selain itu banyak sekali, yaitu innahu, bahwasannya ini sudah tidak tersisa lagi kabar gembira kenabian, itu bentuk wahyu Al-Quran ini nanti setelah Nabi wafat ini sudah tidak ada nantinya. Ini sering dikabarkan oleh Nabi sampai mau menjelang meninggalnya ini, waktu sakit Nabi sampai mengingatkan, kecuali ini ada wahyu bentuk apa, mimpi ya, ini mimpi, dan ini yang seorang hamba yang solih, orang iman ya maksudnya, hamba yang solih ini melihatnya atau dia diperlihatkannya. Ini al-mubasyirat. Tapi ini bentuk wahyunya ini bukan berarti sama dengan Al-Quran kedudukannya, ya juga tidak ya. Nah, tapi ini bagian perwujudan sabdanya Nabi yang termasuk ini adalah bentuk mubasyirah ya. Wahyu kenabian bentuk al-mubasyirah, termasuk mimpi-mimpinya Muhammad Qasim. Yang kedua yaitu dari Abi Hurairah, dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, idza qurubaz zaman lam takada ru'yal mu'min takdzibu wa astaquhum ru'ya astaquhum haditha wa ru'yal mu'min juz'um min sitah wa arba'inna juz'an minan nubuwah. Rawahu Ibnu Majah. Sahih. Dari Abu Hurairah, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, ketika zaman atau zaman kiamat telah dekat, maka mimpinya orang iman ini nyaris tidak bohong, berarti benar. Adapun paling benarnya di antara mereka
orang-orang iman yang dikodar oleh Allah mimpi di akhir zaman, yang dipilih bisa mimpi benar, ini yang paling benar ucapannya dan kehidupan sehari, yang tidak bohong. Kemudian adapun mimpi orang iman yang mimpi yang benar tadi, itu mimpinya orang iman ini sama saja memperoleh satu bagian dari 46 bagian kabar wahyu kenabian dalam bentuk mimpi itu tadi. Allahu Akbar, Alhamdulillah. Makanya orang yang dapat menemukan hadis al-mubasyirat sampai menyentuh hatinya, dengan hati yang sadar, maka ia akan terpaku dan tak berpaling lagi, insya Allah. Berkat rahmatnya Allah, tentunya dia akan sadar dan bisa memperhatikannya. Sebab jika sampai kita berpaling dari kabar ini, naudzubillahi min dzalik, berarti kita berpaling atau menghadap pada konsep atau pada perjalanan yang lemah. Meskipun sebaik apapun caranya, idenya, programnya, dan lain-lain. Karena apa? Sebab selama ini, dikatakan di atas tadi, kita berjalan atau terjebak di ruang yang bersistem kegelapan, bercampur dengan kezaliman musuh, kezaliman musuh ini. Bahkan sampai akhirnya mengenai orang-orang Islam sendiri, ikut berperan sebagian, dan efeknya kita saling membenci sesama Islam, saling mengolok, saling mengkafirkan sama Islam, ada yang seperti itu, saling mengunggul-unggulkan pribadi-pribadi gurunya masing-masing, dan merendahkan guru-guru yang lain, saling menyaktikan golongannya, tempatnya, dan ini akan terus saja. Bukannya saling fastabiqul khairat, tapi fastabiqul haq, berlomba-lomba berebut kebenaran, dan efeknya seperti itu, berebut kebenaran antar golongan, malah saling menyakiti. Ini mari kita sudahi, karena kabar gembira ini sudah muncul. Coba camkan yang disampaikan mimpi Muhammad Qasim ini. Mari kita menjauhi syirik dan seluruh bentuknya. Coba jika ini dilakukan dengan serentak oleh umat Islam, bukankah ini akan menjernihkan hati dan menghadirkan cahayanya dalam rangka membangkitkan kebangkitan Islam di akhir zaman, membangkitkan takdirnya? Apakah tetap mau kondisi yang sama dengan cara yang lama? Tentunya tidak. Oleh karena itu, mari kita sudi kiranya mau menerima mimpi-mimpi Muhammad Qasim, menerima Muhammad Qasim dan mimpi-mimpinya yang benar ini. Silahkan pelajari terlebih dahulu dengan penelitian yang penuh pengorbanan yang tinggi dan niat mukhlis hanya lillah, karena Allah Jalla Jalaluh. Kami sekedar menyampaikan dan tidak memaksakan, dan memang kabar ini tidak dipaksakan. Namun di akhir sharing ini kami akan menyampaikan beberapa hal yang penting, yaitu saduran dari beberapa pesan mimpi Muhammad Qasim dan beberapa pesan dari kami, yang mana harapan kami dapat menggugah kesadaran kita bersama, yaitu diantaranya satu, menjauhi syirik dan segala bentuknya. Silahkan cari tahu tentang syirik dan bentuk syirik yang dimaksud dalam mimpi Muhammad Qasim, dan kita harus bersabar ketika sudah mengaplikasikannya. Dua, menjauhi atau meninggalkan saling dengki, saling membenci, mengolok, mengecek. Kalau sudah kontradiksi, ini kita jauhi. Saling menghina, berdebat, kusir, meremehkan sesama manusia atau sesama muslim secara umum, entah golongannya atau golongan lain. Jika kita mengingatkan orang atau oknum yang salah atau sesat, jangan melampaui batas, termasuk dengan menertawakannya. Tidak berlarut-larut berebut yang benar, sehingga menggiring, menyerang dengan berbagai ucapan hinaan dan lain-lain yang serupa dengan itu.
3. Kasih sayang. 4. Tinggalkan bermental dan membanggakan golongannya, dan solusinya menjadi penengah, berniat untuk menyongsong dan menyatukan di antara umat Islam ini, yaitu menyatukan ke era Al-Mahdi. 5. Bersikeras, selalu jujur dan meninggalkan dusta sekecil apapun. 6. Ikut menyebarkan mimpi-mimpi Muhammad Qasim ketika sudah percaya dan selama masih diinstruksikan. 7. Menjaga diri, menjaga keimanannya masing-masing sesuai yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, termasuk berlindung dari fitnah Dajjal dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, dan kurang lebihnya kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.